Salam sehat, salam penuh sukacita. Perkenankan saya kali ini sharing iman dengan mengutip beberapa ayat kitab suci. Saya berjudul Saat Doa Sepertinya Tak Terjawab. Saya tertarik dengan kisah bacaan Matius bab 7 ayat 7 sampai dengan 11. Hal pengabulan doa. Pada ayat yang ketujuh, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dari ayat ini, begitu enaknya manusia ya. Begitu baiknya Tuhan buat kita. Terus, sepertinya kok mudah sekali ya hidup ini. Kita lihat lagi pada ayat berikutnya, ayat 8 sampai dengan 10. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapatkan. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberikan batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Tetapi kenapa ya? Tidak semua doa kita dikabulkan Allah. Padahal di bacaan ini, Tuhan menjanjikan akan berikan roti saat kita memintanya. Kita berdoa terus-menerus, tapi sampai sekarang tidak dikabulkan juga. Jangan-jangan doa kita yang salah. Saya akan sedikit sharing tentang kisah hidup saya. Saat saya menerima anugerah besar dalam hidup saya. Saat saya harus menerima anak saya sakit kanker di usia 2 tahun 8 bulan. Saya sebut ini anugerah besar karena tidak semua orang mengalami hal ini di kehidupannya. Awalnya dokter mendiagnosa anak saya kena TBC karena ada kelenjar yang membengkak. Pada saat anak kami harus menjalani operasi untuk diambil sampel kelenjarnya untuk didiagnosa, dokter yang mengoperasi mengatakan sekilas putra kami bukan sakit TBC. Kemungkinan melihat hasil sampel tersebut mengarah ke tumor atau kanker. Baru mendengar itu saja sebagai seorang ibu saya syok. Gak bisa berkata apa-apa, hanya air mata yang tak bisa ditahan untuk berhenti mengalir. Kami pun berdoa terus-menerus sambil menunggu hasil laboratorium yang cukup lama bagi kami. Berdoa pada Tuhan, Tuhan, kalau memang anakku kena tumor, kami terima, kami ikhlas, dan kami mohon, cukupkan sampai di situ. Logika manusia, kalau tumor tentu kemungkinan sembuh cukup besar. Hasil laboratorium pun akhirnya keluar. Diagnosa meningkat menjadi kanker. Dunia sudah rasanya terbelah, hati saya hancur. Saya kembali berdoa, Tuhan izinkan aku memohon. Kami terima kalau memang anak saya kanker. Kami mohon kanker dini Tuhan, supaya kesempatan sembuh masih terbuka lebar untuk anak kami. Pemeriksaan pun dilanjutkan untuk menentukan stadium kanker tersebut. Dan hasilnya, anak saya kanker stadium 4. Dunia bagi saya sudah hancur. Saya sudah gak mampu, gak punya harapan. Tangis pun sudah gak mampu keluarkan air mata. Akhirnya keangkuhan itu pun runtuh. Kembali saya berdoa, Tuhan tak ada lagi yang bisa saya minta. Hanya mohon kekuatan-Mu untuk saya dan anak saya jalanin semua. Dan menerima kehendak-Mu. Dan mengakui hanya satu-satunya kekuatan hanya ada pada Tuhan. Saya sempat berpikir apa sebenarnya rencana Tuhan. Tiap doa saya tidak dikabulkan. Kita lihat kelanjutan ayat Matius bab 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, disinilah kita salah berpikir. Tuhan akan memberikan yang baik untuk kita. Yang baik ya, bukan yang kita mau.
Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta karena belum tentu itu yang terbaik untuk kita. Mendampingin anak saat kemoterapi 3,5 tahun bukan hal yang mudah, pasti lebih sering sendiri. Dan ternyata disitulah saya merasakan Tuhan selalu ada di hati kita, selalu ada di langkah saya. Doa bukan lagi semacam ritual, tetapi doa adalah setiap patah kata yang terucap dari hati dan bibir saya. Setiap tindakan medis, setiap helai rambut yang selalu saya ambil dari bantal tidur anak saya yang terlepas karena kemoterapi, setiap tetesan air mata kesakitan dari anak saya, setiap rintihan dan ketakutan yang muncul dari diri anak saya dan kami sendiri. Kami pasrah dan rasa syukur setiap detik saat kami merasakan kami bisa memeluknya, menggendongnya dan merasakan melihat mereka, dia tersenyum. Perjalanan indah ini mengajarkan saya tentang doa. Itulah doa, tentang kerendahan hati, tentang kelemahan kita dan tentang rasa syukur. Bukan apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Dengan kepasrahan dan hanya bersandar padanya, mujizat itu nyata dalam diri anak saya. Tuhan sembuhkan dan sampai sekarang sehat. Dan jadi kita bukan berdoa untuk mengubah keputusan Tuhan. Tuhan bukan pabrik untuk memenuhi segala keinginan kita. Tetapi Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan utama kita. Berdoa bukan sampai Tuhan mendengar kita, tetapi sampai kita mampu mendengarkan kehendak Tuhan. Doa adalah pengharapan yang tak pernah habis. Demikian sharing iman saya. Semoga semua bisa menambah pengalaman iman kita semua dan kita semakin mampu rendah hati dan tetap bertekun dalam doa.